Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara mengembangkan uang bukan hanya menyimpannya? Di tengah perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kita dituntut untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Salah satu cara yang semakin populer adalah melalui pasar modal. Namun, apa sebenarnya pasar modal itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan instrumen apa saja yang bisa kita pilih untuk mulai berinvestasi? Dalam video ini, kita akan membahas semuanya secara lengkap dan mudah dipahami. Kita akan mulai dari pengertian pasar modal, lalu masuk ke fungsi utamanya dalam perekonomian, hingga memahami lebih dalam berbagai peran penting yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pasar modal berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan dan peluang sebelum akhirnya mengenal berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Tidak hanya itu, kita juga akan membandingkan masing-masing instrumen, memahami manfaat pasar modal bagi perekonomian, hingga melihat bagaimana pasar modal dapat menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Dan di akhir, kita akan memahami bahwa pasar modal bukan sekadar tempat investasi, tetapi juga sebuah peluang untuk berkembang dan membangun masa depan finansial yang lebih baik. Jadi, pastikan Anda menyimak video ini sampai selesai, karena pemahaman hari ini bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah. Coba bayangkan jika Anda memiliki uang hari ini, lalu hanya disimpan di tabungan tanpa digunakan. Apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan? Secara nominal, jumlahnya mungkin tetap sama. Tapi secara nilai bisa jadi justru berkurang karena adanya inflasi. Inilah alasan mengapa banyak orang mulai beralih ke investasi. Investasi adalah cara agar uang yang kita miliki bisa berkembang seiring waktu. Namun, untuk bisa berinvestasi dengan baik, kita harus memahami tempat kita berinvestasi. Salah satu tempat yang paling penting adalah pasar modal. Pasar modal bukan hanya tempat bagi perusahaan besar atau orang kaya. Saat ini, siapa saja bisa mengakses pasar modal hanya dengan modal kecil dan melalui aplikasi digital. Pasar modal membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kondisi keuangan pribadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam apa itu pasar modal, bagaimana fungsinya, serta berbagai instrumen investasi yang tersedia di dalamnya. Selanjutnya, penjelasan tentang apa itu pasar modal. Pasar modal adalah sebuah sistem yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Untuk mempermudah, kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan ada seorang pengusaha yang ingin membuka pabrik baru. Ia membutuhkan dana yang besar, mungkin miliaran rupiah. Di sisi lain, ada banyak orang yang memiliki uang, tetapi tidak tahu harus digunakan untuk apa agar bisa berkembang. Pasar modal menjadi tempat pertemuan bagi keduanya. Perusahaan bisa mendapatkan dana, dan investor bisa mendapatkan keuntungan. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal bersifat jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah saham yang menunjukkan kepemilikan obligasi yang merupakan surat utang dan reksadana yang dikelola oleh profesional. Dengan adanya pasar modal, dana tidak hanya disimpan, tetapi digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan, produksi, dan inovasi.
Yang selanjutnya ada fungsi utama pasar modal. Pasar modal memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu fungsi keuangan dan fungsi ekonomi. Pertama, fungsi keuangan. Melalui pasar modal, investor dapat memperoleh keuntungan dari dana yang mereka tanamkan. Keuntungan ini bisa berasal dari pembagian laba perusahaan bunga dari obligasi atau kenaikan harga aset, namun perlu dipahami bahwa tidak ada keuntungan tanpa risiko. Semakin tinggi potensi keuntungan, biasanya semakin tinggi juga risiko yang harus ditanggung. Kedua, fungsi ekonomi. Pasar modal membantu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Dengan adanya pasar modal, proses ini menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Tanpa pasar modal, perusahaan mungkin harus meminjam ke bank dengan bunga tinggi, dan investor tidak memiliki banyak pilihan investasi. Jika kita melihat lebih dalam, pasar modal memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi. Salah satu peran utamanya adalah menyediakan pendanaan jangka panjang. Perusahaan bisa mendapatkan dana dengan cara menerbitkan saham atau obligasi. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memperluas usaha, membeli mesin baru, membuka lapangan kerja, atau melakukan inovasi. Selain itu, pasar modal juga menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Misalnya, seorang mahasiswa yang mulai berinvestasi kecil-kecilan. Meskipun jumlahnya kecil, jika dilakukan secara konsisten, hasilnya bisa besar di masa depan. Inilah yang membuat pasar modal penting, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi individu. Selain fungsi utama, pasar modal juga memiliki fungsi tambahan yang sangat penting. Pertama, likuiditas. Likuiditas berarti kemudahan dalam menjual dan membeli aset. Contohnya, jika Anda memiliki saham, Anda bisa menjualnya kapan saja saat pasar buka. Ini berbeda dengan aset seperti properti yang membutuhkan waktu lama untuk dijual. Kedua, transparansi. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib memberikan laporan keuangan secara berkala. Hal ini membuat investor bisa mengetahui kondisi perusahaan sebelum mengambil keputusan. Ketiga, penilaian aset. Harga saham atau obligasi ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Jika banyak orang ingin membeli, harga akan naik. Jika banyak yang menjual, harga akan turun. Dengan mekanisme ini, harga dianggap mencerminkan nilai yang wajar. Untuk memahami peran pasar modal dengan lebih sederhana, kita bisa mengibaratkannya sebagai sebuah jembatan besar dalam perekonomian. Di satu sisi jembatan, ada pihak yang membutuhkan dana. Mereka adalah perusahaan dan pemerintah yang ingin berkembang. Misalnya, sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru, memperluas produksi, atau menciptakan inovasi baru. Semua itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Di sisi lain jembatan, ada pihak yang memiliki dana, yaitu masyarakat atau investor. Mereka memiliki uang, tetapi ingin agar uang tersebut tidak hanya diam, melainkan bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan. Nah, pasar modal hadir sebagai penghubung antara dua kebutuhan tersebut. Tanpa adanya pasar modal, perusahaan mungkin harus mencari dana dengan cara yang lebih sulit, seperti meminjam ke bank dengan bunga tinggi atau mencari investor secara terbatas. Di sisi lain, masyarakat juga akan kesulitan menemukan tempat yang aman dan terstruktur untuk menginvestasikan uang mereka.
Dengan adanya pasar modal, proses ini menjadi jauh lebih mudah, terorganisir, dan transparan. Investor dapat dengan mudah membeli saham atau obligasi melalui sistem yang sudah diatur. Sementara perusahaan dapat memperoleh dana dari banyak investor sekaligus. Di dalam pasar modal, terdapat berbagai pilihan instrumen investasi. Namun, 3 yang paling utama adalah saham, obligasi, dan reksadana. Setiap instrumen memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang berisiko tinggi tetapi memberikan keuntungan besar. Ada juga yang lebih stabil, tetapi keuntungannya lebih kecil. Memahami perbedaan ini sangat penting sebelum kita mulai berinvestasi. Instrumen investasi pasar modal yang pertama adalah saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang paling populer di pasar modal. Secara sederhana, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika Anda membeli saham, artinya Anda memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Keuntungan dari saham ada 2. Pertama, dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Kedua, capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Misalnya, membeli di harga 1.000 dan menjual di 1.500, maka Anda mendapatkan keuntungan. Namun, saham juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Harga saham bisa naik dan turun dengan cepat, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan sentimen pasar. Karena itu, investasi saham membutuhkan pemahaman dan kesiapan menghadapi fluktuasi. Saham cocok untuk investor yang ingin mendapatkan potensi keuntungan lebih tinggi dan memiliki tujuan investasi jangka panjang. Instrumen investasi pasar modal yang terakhir ada reksadana. Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang bersifat kolektif. Artinya, dana dari banyak investor dikumpulkan menjadi satu, lalu dikelola oleh manajer investasi profesional. Dengan kata lain, Anda tidak perlu mengelola investasi sendiri karena sudah ada pihak yang ahli dalam menganalisis pasar dan mengatur strategi investasi. Inilah yang membuat reksadana menjadi pilihan yang sangat cocok, terutama bagi pemula. Keunggulan utama reksadana adalah praktis dan mudah diakses. Investor tidak perlu memantau pasar setiap saat karena seluruh pengelolaan dilakukan oleh profesional. Selain itu, dana yang diinvestasikan biasanya sudah langsung terdiversifikasi ke berbagai aset sehingga risiko bisa lebih terkontrol dibandingkan jika berinvestasi pada satu instrumen saja. Reksadana memiliki beberapa jenis, di antaranya reksadana pasar uang dengan risiko paling rendah, reksadana pendapatan tetap yang cenderung stabil, reksadana campuran, gabungan saham dan obligasi reksadana saham dengan potensi keuntungan lebih tinggi tetapi risiko lebih besar. Investor dapat memilih jenis reksadana sesuai dengan tujuan keuangan dan tingkat toleransi risiko masing-masing. Dengan kemudahan, fleksibilitas, dan pengelolaan profesional, reksadana menjadi salah satu pilihan investasi yang sangat menarik untuk memulai perjalanan di pasar modal. Obligasi adalah instrumen investasi yang berbentuk surat utang. Ketika Anda membeli obligasi, berarti Anda meminjamkan uang kepada perusahaan atau pemerintah.
Sebagai imbalannya, Anda akan mendapatkan bunga secara berkala yang biasa disebut kupon. Selain itu, pada saat jatuh tempo, dana pokok yang Anda investasikan akan dikembalikan. Dibandingkan saham, obligasi cenderung lebih stabil. Pendapatan yang diperoleh lebih dapat diprediksi karena besarnya kupon sudah ditentukan sejak awal. Namun, potensi keuntungannya biasanya lebih rendah dibandingkan saham. Obligasi cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan tetap lebih mengutamakan kestabilan dan memiliki profil risiko yang lebih konservatif. Meskipun relatif lebih aman, obligasi tetap memiliki risiko seperti risiko gagal bayar atau perubahan suku bunga. Karena itu, tetap penting untuk memahami produk sebelum berinvestasi. Setiap instrumen investasi di pasar modal memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dari segi risiko dan potensi keuntungan. Saham dikenal memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun di sisi lain juga memiliki risiko yang besar karena harganya bisa berfluktuasi dengan cepat. Obligasi cenderung lebih stabil. Investor mendapatkan pendapatan tetap berupa bunga atau kupon, sehingga lebih mudah diprediksi meskipun keuntungannya biasanya lebih rendah dibanding saham. Sementara itu, reksadana berada di antara keduanya. Instrumen ini dikelola oleh profesional dan sudah terdiversifikasi, sehingga lebih praktis dan relatif lebih terkontrol risikonya. Karena perbedaan tersebut, tidak ada satu instrumen yang paling benar untuk semua orang. Pilihan investasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan keuangan, jangka waktu investasi, dan tingkat toleransi terhadap risiko. Sebagai contoh, seseorang yang ingin hasil cepat mungkin lebih tertarik pada saham. Sementara yang mengutamakan kestabilan bisa memilih obligasi atau reksadana. Selain itu, penting untuk menerapkan strategi diversifikasi. Diversifikasi berarti tidak menaruh seluruh dana pada satu jenis investasi, tetapi menyebarkannya ke beberapa instrumen sekaligus. Dengan cara ini, jika salah satu investasi mengalami penurunan, investasi lain bisa membantu menyeimbangkan risiko. Pasar modal tidak hanya bermanfaat bagi investor dan perusahaan, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian secara keseluruhan. Salah satu manfaat utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika dana dari masyarakat mengalir ke perusahaan melalui pasar modal, dana tersebut digunakan untuk kegiatan produktif seperti memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan inovasi baru. Dari sini akan muncul dampak lanjutan seperti terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Selain itu, pasar modal juga berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan berkala. Hal ini membuat perusahaan menjadi lebih disiplin, profesional, dan dapat dipercaya oleh investor. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Tidak hanya itu, pasar modal juga membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dana akan mengalir ke perusahaan atau proyek yang dianggap memiliki prospek terbaik, sehingga penggunaan dana menjadi lebih optimal. Dengan berbagai manfaat tersebut, pasar modal menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
Selain berfungsi sebagai tempat investasi, pasar modal juga memiliki peran penting sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Mengapa demikian? Karena pergerakan di pasar modal, terutama harga saham, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan ekspektasi terhadap masa depan. Ketika kondisi ekonomi suatu negara stabil dan memiliki prospek yang baik, investor cenderung merasa optimis. Optimisme ini biasanya tercermin dari meningkatnya aktivitas investasi yang pada akhirnya mendorong harga saham naik. Sebaliknya, ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, misalnya karena krisis, inflasi tinggi, atau kondisi global yang tidak stabil, investor cenderung lebih berhati-hati. Akibatnya, banyak investor yang menjual asetnya sehingga harga saham bisa mengalami penurunan. Oleh karena itu, pergerakan pasar modal sering dijadikan sebagai cerminan dari tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi. Selain itu, pasar modal juga menunjukkan bagaimana alokasi sumber daya keuangan dilakukan dalam suatu negara. Dana dari investor akan mengalir ke sektor atau perusahaan yang dianggap memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Ini berarti pasar modal membantu mengarahkan investasi ke bidang-bidang yang paling produktif. Tidak hanya itu, pasar modal yang sehat juga mampu menarik investasi asing. Ketika investor luar negeri melihat bahwa suatu negara memiliki pasar modal yang stabil dan transparan, mereka akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya. Masuknya investasi asing ini tentu akan memberikan dampak positif, seperti meningkatkan cadangan devisa, memperkuat nilai mata uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa pasar modal bersifat dinamis. Pergerakannya bisa berubah dengan cepat karena dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam negeri maupun global. Oleh karena itu, memahami pasar modal tidak hanya penting bagi investor, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami kondisi ekonomi secara lebih luas. Dengan melihat pergerakan pasar modal, kita bisa mendapatkan gambaran tentang apakah ekonomi sedang tumbuh, stabil, atau justru mengalami tekanan. Pada akhirnya, penting untuk kita pahami bahwa pasar modal bukan sekadar tempat jual beli saham atau instrumen keuangan lainnya. Lebih dari itu, pasar modal merupakan sebuah ekosistem yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi sarana bagi setiap individu untuk mencapai tujuan finansialnya. Melalui pasar modal, perusahaan dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat sebagai investor juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kekayaan secara jangka panjang. Inilah yang menjadikan pasar modal sebagai ruang yang mempertemukan peluang dan potensi. Namun, untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan pemahaman yang baik. Mulailah dengan mengenali bagaimana pasar modal bekerja, jenis instrumen investasi yang tersedia, serta profil risiko diri sendiri. Dengan langkah yang tepat, investasi di pasar modal bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih stabil dan terencana. Karena pada dasarnya, kesuksesan finansial tidak datang secara instan, tetapi dibangun melalui keputusan yang bijak dan konsisten. Jadi, jangan ragu untuk mulai belajar dan mengambil langkah pertama. Karena semakin cepat Anda memulai, semakin besar peluang Anda untuk berkembang melalui pasar modal.
langkah-langkah yang dapat dilakukan agar pasar modal yang ada bukan sekadar dijadikan tempat jual beli, tetapi menjadi ekosistem vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesuksesan finansial setiap individu. Untuk dapat memanfaatkan pasar modal secara optimal, penting bagi kita untuk benar-benar memahami fungsi dan mekanisme yang ada di dalamnya. Pasar modal bekerja melalui sistem yang terstruktur, di mana proses jual beli dilakukan secara terbuka dan transparan. Harga suatu instrumen seperti saham atau obligasi terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Ketika minat investor terhadap suatu instrumen meningkat, harganya cenderung naik. Sebaliknya, ketika minat menurun, harga juga dapat mengalami penurunan. Inilah dinamika yang menjadi ciri utama pasar modal. Di sisi lain, pasar modal juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting, seperti perusahaan yang membutuhkan dana, investor sebagai penyedia dana, serta lembaga perantara yang memastikan transaksi berjalan dengan aman dan teratur. Dengan memahami bagaimana sistem ini bekerja, kita tidak hanya melihat pasar modal sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendorong pergerakan ekonomi. Seiring dengan pemahaman tersebut, kita akan lebih siap dalam mengambil keputusan investasi yang bijak. Kita dapat menyesuaikan pilihan investasi dengan tujuan keuangan, serta memahami risiko yang mungkin terjadi. Pada akhirnya, pemahaman inilah yang menjadi dasar dalam memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berkembang, baik secara finansial maupun dalam menghadapi dinamika ekonomi di masa depan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal, hal yang tidak kalah penting adalah merencanakan dengan memahami tujuan finansial dan karakteristik profil risiko diri sendiri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda. Ada yang berinvestasi untuk mempersiapkan masa depan, seperti dana pendidikan atau pensiun. Ada juga yang ingin menambah penghasilan dalam jangka tertentu. Tujuan inilah yang akan menjadi arah dalam menentukan jenis investasi yang dipilih. Di sisi lain, setiap orang juga memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam menghadapi risiko. Ada yang siap menghadapi fluktuasi harga yang tinggi demi potensi keuntungan yang besar. Namun, ada juga yang lebih memilih kestabilan meskipun dengan hasil yang lebih terbatas. Memahami profil risiko berarti mengenali sejauh mana kita mampu menerima kemungkinan naik turunnya nilai investasi tanpa merasa terbebani secara emosional maupun finansial. Dengan memahami kedua hal ini, yaitu tujuan finansial dan profil risiko, keputusan investasi yang diambil akan menjadi lebih tepat dan terarah. Kita tidak hanya sekadar mengikuti tren, tetapi benar-benar menyesuaikan pilihan investasi dengan kebutuhan dan kemampuan diri sendiri. Pada akhirnya, perencanaan yang matang akan membantu kita menjalani proses investasi dengan lebih tenang, terkontrol, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, semua pemahaman tentang pasar modal akan kembali pada satu hal yang paling penting, yaitu keberanian untuk memulai. Seringkali, banyak orang menunda untuk berinvestasi karena merasa belum memiliki cukup pengetahuan atau modal yang besar. Padahal, yang terpenting bukanlah seberapa besar kita memulai, tetapi bagaimana kita memulainya dengan bijak.
Investasi di pasar modal bukanlah tentang mencari keuntungan secara instan, melainkan tentang proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan pemahaman. Semakin awal seseorang memulai, semakin besar peluang untuk merasakan manfaat dari pertumbuhan investasi tersebut. Waktu menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan nilai aset. Dengan memulai lebih cepat, kita memberikan kesempatan bagi investasi untuk berkembang secara bertahap, sekaligus belajar memahami dinamika pasar dari waktu ke waktu. Yang terpenting adalah tetap berpegang pada tujuan, memahami risiko, dan tidak mudah terpengaruh oleh tren sesaat. Dengan cara ini, investasi tidak hanya menjadi aktivitas finansial, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan masa depan yang lebih matang. Karena pada akhirnya, keputusan kecil yang diambil hari ini dapat memberikan dampak besar di masa depan